Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bayu Saputro, NIM 2018 022 0172 dari kelas Agribisnis D. Pada video ini saya akan mereview sebuah buku yang berjudul Manajemen Consulting, karya dari Milan Kuber. Namun saya tidak mereview seluruh bab yang ada di buku tersebut. Dan yang akan saya review yaitu bab 15 tentang Consulting in Marketing and Distribution Management atau konsultasi dalam pemasaran dan manajemen distribusi. Dalam kegiatan pemasaran perusahaan, terdapat organisasi dan manajemen yang berhubungan langsung dengan pasar, seperti periklanan, penjualan, pengembangan produk, riset pasar, dan lain-lain. Strategi pemasaran yang diterapkan di perusahaan ditentukan oleh organisasi tingkat tinggi, dan kegiatan pemasaran merupakan bagian dari fungsi manajemen tingkat menengah. Konsultan pemasaran akan mempunyai dua tanggung jawab penting, termasuk strategi pemasaran dan implementasinya. Tugas lainnya adalah melakukan riset pasar. Pada bab ini terdapat 6 subbab, yaitu yang pertama, tingkat strategi pemasaran, yang kedua, operasi pemasaran, yang ketiga, konsultasi perusahaan bisnis, yang keempat, pemasaran internasional, yang kelima, distribusi konten, dan yang terakhir adalah public relation atau hubungan masyarakat. Saya akan membahas satu persatu dari subbab tersebut. Yang pertama yaitu tingkat strategi pemasaran. Pada tingkat strategi pemasaran ini, manajemen senior harus membuat keputusan seperti menambah lini produk, berinvestasi dalam promosi produk, dan pengembangan produk, atau mengubah kebijakan harga. Di perusahaan yang berorientasi pada produk, fokusnya ada pada produk kita sendiri. Sedangkan di perusahaan yang berorientasi pada produksi, fokusnya ada pada desain atau modifikasi produk. Jenis perusahaan berorientasi pasar, keputusan akan didasarkan pada analisa kebutuhan dan permintaan pasar. Pada tingkat strategi pemasaran, meliputi analisis strategi pemasaran dan konsentrasi retail. Analisis strategi pemasaran dilakukan dalam beberapa tahap, yaitu memeriksa atau menyelesaikan masalah konsumen, apakah produk yang kita berikan itu saling mendukung, dan apakah produk tersebut dapat dimodifikasi untuk menyelesaikan masalah konsumen atau pasar. Subbab yang kedua yaitu operasi pemasaran. Perusahaan yang berbeda memiliki ide yang berbeda tentang operasi pemasaran mereka. Mereka akan menentukan mana yang termasuk dalam fungsi pemasaran dan mana yang tidak termasuk dalam fungsi pemasaran. Dalam operasi pemasaran, terdapat manajemen penjualan dengan melatih dan memotivasi tenaga penjualan, seperti bagaimana karyawan mengalokasikan waktu penjualan secara efektif. Insentif yang diberikan juga berupa sistem pembayaran yang mencakup komponen gaji pokok, komisi, dan bonus. Selain itu, juga menerapkan teknologi informasi untuk meningkatkan penjualan. Subbab yang ketiga adalah konsultasi di perusahaan komersial. Pada saat melakukan konsultasi pada perusahaan komersial, konsultan harus melakukan pengecekan pengendalian. Tujuan dari melakukan tugas ini adalah untuk mencapai prosedur pengendalian, persediaan, dan penelitian manajemen yang baik ketika perencanaan dan pengelolaan menggunakan data pengendalian. Selanjutnya, subbab keempat yaitu pemasaran internasional. Melakukan kegiatan ekspor bukanlah solusi cepat untuk menghilangkan kelebihan barang di suatu negara. Untuk mengembangkan jaringan distribusi internasional yang efektif membutuhkan waktu dan upaya, dan harus dilakukan dengan sangat serius jika ingin berhasil. Harus ada komitmen yang pasti dari keuangan dan sumber daya manusia untuk program yang direncanakan dengan tujuan tertentu. Subbab yang kelima adalah distribusi fisik.
Permasalahan yang sering muncul dalam kegiatan logistik yaitu kewenangan dan tanggung jawab manajemen distribusi. Kemudian, jumlah perusahaan yang memiliki sistem akuntansi biaya terlalu sedikit dan masih belum ada algoritma yang dapat digunakan dengan mudah dalam perencanaan distribusi fisik untuk menghitung cara mencapai biaya terendah secara keseluruhan. Subbab yang terakhir adalah public relation atau hubungan masyarakat. Dalam hal ini, konsultan harus memeriksa isi iklan dan juga dapat merekomendasikan pelatihan dalam menangani wawancara media untuk beberapa manajer senior. Nah, itu tadi sedikit review dari saya. Apabila ada tutur kata yang salah, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.